Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bermuwajahah, berjumpa di majelis yang mulia ini untuk pelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Bapak sekalian, materi tentang mengenal Allah ini insya Allah tambah lama tambah terang. Yang dulu orang mencari berbagai macam zikir, berbagai macam metode, berbagai macam dan sebagainya, ya kan, untuk menemukan Tuhannya. Nah, hari ini kita saksikan bersama kan, ada yang dari Malaysia, dari Papua, dari Selayar yang saya kaget. Bukan Selayarnya, di pulau dari Selayar, pulaunya menuju ke Selayar itu katanya 8 jam sampai Selayar, baru Selayar naik ferry 12 jam. Masya Allah. Jadi alhamdulillah semua kita orang-orang pencarian semua ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Izinkan saya untuk menyampaikan, saya sambil berdiri sekalian. Oke. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu susunan kurikulum ini, ilmu dan ajaran melalui pendekatan dan pemahaman, ya kan, seorang arif billah yaitu Ustadz Haji Hussein bin Abdul Latif. Beliau di Singapura, sekarang sudah sepuh, sudah tua di atas 70 tahun. Dan yang disusun dan dikembangkan oleh Yamas Indonesia. Yang kebetulan hadir di sini juga ketuanya itu Bapak Agus Tiono, beserta ibunya, dan alhamdulillah mudah-mudahan pencerahan ini akan bawa manfaatnya. Baik, susunan kurikulum kami yaitu umum dan dasar tentang ma'rifatullah, pengenalan dasar kepada Tuhan, kemudian Muhammad Rasulullah rahmatan lil alamin, kemudian kesadaran diri, ibadah. Kemudian, nah ini hari ini saya akan menyampaikan keempat ini. Dasar, Muhammad Rasulullah, kesadaran diri, ibadah. Kemudian berikutnya Lauh Mahfuz, ujian, penyerahan, keredaan, dan makom. Ini pendalaman yang kedua. Kemudian yang ketiganya, mengikuti kajian pembelajaran baik melalui offline sekarang ini atau online, harus utuh, runut, ya kan? Utuh pemahaman dari A sampai Z. Nah, ini pemahaman dasar. Kemudian lanjutannya khusus bab tasawuf, makoman hati, tuntunan ibadah, zikrullah, mukasyafah, musyahadah, peran, kiprah. Ini yang ketiga. Nah, ini khusus pelajarannya hanya offline. Nah, ini pembelajaran-pembelajaran yang kami sampaikan di dalam kajian-kajian. Nah, baik. Sekarang kita mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ya, fondasi agama, fondasi rumah adalah dasarnya. Fondasi agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu fondasinya. Kenapa, Mas sekalian? Manusia tidak akan beribadah secara sempurna kepadanya tanpa ma'rifat. Tidak akan sempurna yang sesungguhnya, ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi Bapak sekalian, selama ini kita memahami syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat paling tinggi, ya kan? Ini tasawuf jalan para wali yang mengajarkan tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sementara yang kembangan ini sekalian, yaitu tasawuf jalan para nabi, di mana ma'rifat dulu. Ma'rifat baru ibadah dan seterusnya nanti pada kesadaran diri. Jadi ma'rifat ini ilmu yang paling dasar, bukan paling
tinggi. Makanya banyak orang ketika sudah merasa ilmunya paling tinggi, ya, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, akhirnya tidak sholat lagi. Kenapa? Sudah tinggi. Nah, seperti itu yang terjadi di lapangan. Baik sekalian. Nah, para sahabat kita lihat sekalian. Jadi Rasulullah itu Bapak sekalian dari 0 tahun sampai 11 tahun kenabiannya yang disampaikan tentang ilmu tentang tauhid, mengenal Allah. Tahun ke-11 baru turun perintah sholat 5 waktu. Tahun ke-11 dari tahun Hijriah. Berarti 1 sampai 11 tahun apa? Membangun tauhid, mengenalkan tentang Tuhannya. Harus betul-betul kenal dengan Tuhannya sehingga begitu ada perintah misalnya minuman keras haram. Langsung tong-tong drum-drum minuman keras itu dituangkan semua tanpa protes. Jilbab wajib, maka semua kain-kain gording apa segala macam tutup. Misalnya perang semua lepas semua. Kenapa? Karena sudah kenal. Sebagaimana Bapak sekalian, kalau kita kenal dengan orang tua kita, kenal kan? Sakit, apapun diminta oleh orang tua pasti diberikan. Karena untuk obat orang tua. Kenapa? Karena kenal. Gak mungkin Bapak Ibu kenal sama totalitas sama tetangga, gak mungkin. Ya, nah, jadi sahabat sekalian, sahabat mengajak mereka kata Rasulullah beribadah kepada Allah jika mereka telah mengenal Allah. Maka Allah wajibkan sholat 5 waktu. Kenal dulu atau ibadah dulu? Kenal dulu baru ibadah. Ya, makanya kita yang pernah mengenal langsung ibadah akhirnya jadi-jadian. Enggak sungguh-sungguh ibadahnya. Maka kata Imam Al-Ghazali, wajib bagimu mengenal dulu siapa yang harus sembah, setelah itu baru engkau menyembahnya. Kenal dulu baru menyembahnya. Maka cuma mengatakan awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama adalah mengenal Allah. Itu awal agama. Dasarnya apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu awal. Ya. Baik. Terus sekalian, kita akan masuk ya. Apa yang disembah? Baru engkau menyembahnya. Nah, Bapak sekalian, belajar agama itu ada 3 pendekatannya. Penalaran, perenungan, penghayatan. Ad-dinul wal akal. Agama itu akal. Tidak ada agama tanpa akal. Artinya apa? Nalarnya jalan dulu. Penalaran, perenungan, penghayatan. Bagus kan? Hayat artinya apa hayat? Hayat artinya arti hayat, hidup. Hidup di mana? Hidup di dalam diri kita itu. Maka sungguh kami benar-benar telah membuat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat perumpamaan. Kenapa perlu perumpamaan? Sahabat sekalian, agama ini bahasa langit. Untuk membumikan bahasa langit perlu perumpamaan supaya bisa dinalar, bisa direnungkan. Habis itu baru penghayatan. Oh iya, saya harus hidupkan dalam diri kita, dijalani itu. Baik sekalian, kunci ma'rifatullah. Apa kuncinya? Nah, saya tanya, jamaah Bapak Ibu, kunci untuk apa kunci? Untuk pembuka. Kunci mengenal Allah Subhanahu wa taala sederhana banget. Apa kuncinya? Kanallahu alam yakun syai'un ghairuh. Permulaan Allah saja yang wujud, tiada apapun bersamanya. Tiada apapun bersamanya. Maka teman sekalian, sebelum Allah berfirman kun, mencipta, apa ada wujud ruang? Sebelum Allah berfirman kun, ada wujud ruang? Tidak ada ruang. Belum ada ciptaan. Ruang kan ciptaan. Maka kalau ada yang bertanya, di mana Allah? Itu pertanyaan yang salah. Karena di mana itu pasti jawabannya tempat. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Bisa paham? Di mana Allah? Maaf, pertanyaan salah. Kenapa? Karena di mana butuh
tempat. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Oke, baik. Sudah ada materi? Zat, benda-benda padat, cair, gas, sudah ada? Ada zat? Belum. Maka kalau ada pertanyaan, berupa apa Allah? Berupa apa? Pasti jawabannya zat. Dia sudah ada sebelum zat itu ada. Yang salah? Yang salah pertanyaannya. Iya Pak Adnan, salah pertanyaannya. Apa sudah ada waktu? Mas Taro Mas Hakim akan datang, ada waktu? Waktu pun tidak ada. Jadi pertanyaan, kapan Allah itu ada? Kalau kapan pasti jawabannya. Sementara dia sudah ada waktu. Berarti yang salah? Oke, Alhamdulillah. Jadi harus bisa menyalahkan pertanyaannya. Oke, ada energi? Gerak panas dingin ada? Ada kuantum? Tidak ada. Tidak ada kuantum. Makanya seringkali hari ini mohon maaf. Ya kan? Kuantum, kekuatan kuantum macam-macam. Entar dulu. Ya. Allah itu seolah-olah Allah enggak terlibat. Allah itu sudah ada sebelum semua energi, kuantum, gelombang macam-macam ada. Makanya kadang-kadang ada orang, Ustadz masuk dulu ketika spiritual itu dari alam, dari gelombang alfa, ya kan, sampai ke Alfamart. Akhirnya dia khusyuknya di Alfamart. Ngapain? Belanja. Ya. Ada dimensi? Tidak ada. Berarti apa? Tiada apapun, termasuk, sahabat sekalian saya tanya, tiada itu ada enggak? Tiada. Tiada juga tidak ada. Tiada itu tidak ada. Tiada itu tidak ada. Kalau tiada itu ada, berarti di awal ada dua wujud. Ada wujud Allah dan ada wujud ketiadaan. Sehingga yang di masyarakat kita hari ini menganggap bahwa Allah itu, ya kan, awal itu ada dua, ada Allah dan ketiadaan. Sehingga Allah berfirman kun itu kepada tiada supaya jadi ada. Tidak bisa. Kalau tiada itu ada, berarti ada dua wujud di awal. Ada Allah dan ketiadaan. Sehingga Allah mencipta butuh ketiadaan untuk menjadi ada. Oke? Nah, kalau ini sudah syirik. Kenapa? Karena menduakan Tuhan. Berarti ada lain wujud awal selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Somad. Allah bergantung kepada tiada untuk menciptakan suatu untuk menjadi ada. Faham? Oke, jelas ya. Nah, berarti apa? Laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang serupa dengan, enggak ada yang serupa. Begitu enggak ada serupa, tidak apa, ini langsung bersih. Enggak ada yang serupa. Kita mencari. Kita sudah menemukan sebenarnya. Berarti apa? Oke, nanti di materi selanjutnya. Kunci marifatullah hanya Allah yang wujud. Selesai. Bisa diterima? Ada yang lain? Ketiadaan ada enggak ketiadaan? Ketiadaan pun juga tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Oke, baik. Nah, untuk apa kunci? Untuk buka pintu. Nah, pegang ya, bos sekalian. Nanti seharian ini saya akan ulang-ulangi tentang kunci sama pintu. Bapak Ibu kunci, ingat pintu. Untuk apa pintu? Buka apa? Pintu mengenal dia. Apa pintunya? Kembali awal. Karena hanya Allah yang wujud, kepada siapa Allah berfirman kun. Ya? Oke, kita lihat. Allah pencipta langit dan bumi. Bari'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun. Allah pencipta langit dan bumi. Bila dia berkehendak menciptakan suatu, maka dia berkata, yaqulu berkata, lahu ini artinya kepadanya, lahu kepadanya. Fayakun. Jadilah maka jadi suatu itu. Jadi seolah-olah, Bapak sekalian, di terjemah Al-Quran, di terjemah yang saya ambil, ini nyak-nyaknya kecil, seolah-olah ada yang lain
Selain Allah, dia berkata kepadanya. Iya kan? Oke, karena ada kata yakulu berkata lahu itu kepadanya. Di ayat yang lain, waladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqq wa yawma yaqulu. Ya, ini berkata tidak ada lahu. Ini ada lahu. Ada lahu? Tidak ada lahu. Lahu itu kepadanya. Dia berkata. Ada kepadanya? Tidak ada kepada. Jadilah kun. Fayakun. Jadilah maka jadilah. Justru di akhir kalimat qaul haq firmannya adalah benar. Berarti dia berkata kepada siapa? Ini bukannya kecil. Nya besar. Maka kata Allah, kata ba'ala nafsi rahmah. Dia telah menetapkan atas kasih. Berarti Allah bicara kepada dirinya. Alhamdulillah. Jelas? Bapak sekalian, tidak usah nyatet. Ini materinya ada, nanti saya share. Bersedia? Share-nya di akhir. Tidak sekarang. Oke. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Berarti Allah berfirman kun kepada siapa? Dirinya sendiri. Jelas? Ibu, saya tanya, ibu-ibu pernah nyanyi nggak di kamar mandi? Menghibur siapa? Oh ya, selesai. Paham kan? Sudah selesai. Sudah paham? Menghibur siapa? Ya udah. Tidak mungkin kau hibur suamimu. Paling diejek, suara jelek, pamer. Oke, nah pintunya apa? Allah bilang kepada, itu kunci. Jadi maaf pintu, kunci, ma'rifatullah apa kuncinya? Kunci, permulaan hanya Allah yang wujud. Itu kunci, permulaan hanya Allah yang wujud. Pintunya Allah berfirman kun kepada dirinya sendiri. Jelas? Oke. Nah, Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Maka pertanyaan, apakah seluruh dari dirinya Allah itu menjadi ciptaan? Pertanyaan. Kemudian, apakah separuh dari dirinya Allah itu menjadi ciptaan? Ataukah mahalus dari dirinya menjadi ciptaan? Manakah yang menjaga keagungan dan kesucian Allah? Wa ma qadarul haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Sekarang oke, kita lihat nalar. Coba kita perbandingkan hubungan pencipta dengan ciptaan. Dalam pandangan sains, Nabi Isa, Rasulullah, Tadabbur Alam, Al-Quran. Sekarang dalam sains. Nah sains, sekalian, dalam pandangan sains, mengikuti teori di Big Bang, semua ciptaan terjadi dari yang kecil, lebih kecil daripada atom. Semua ciptaan Tuhan terjadi dari sebiji atom, lebih kecil dari sebiji atom. Maka yang mana? Apakah seluruh dirinya menjadi ciptaan? Apakah seluruh dirinya Allah menjadi ciptaan? Tidak. Langsung, oke? Langsung. Apakah separuh dari dirinya Allah menjadi ciptaan? Tidak juga. Apa separuh? Enggak. Lebih kecil daripada surga, langit yang 7, bumi, semua ini hanyalah lebih kecil. Semua ciptaannya lebih kecil daripada sebiji atom. Lebih kecil. Atom itu sudah halus. Ini lebih halus lagi. Yang mana? Halus dari dirinya menjadi ciptaan. Oke. Sudah bisa terima? Bu, fokus ya. Maaf, insya Allah semua akan dapatkan ini. Fokus. Ya. Baik. Ya. Ini pendekatan teori di Big Bang. Maka lihat, nih Bu, nih. Semua ciptaan dari sini, ini biji atom nih. Semua langit, bumi ciptaan hanya segini aja nih. Dari diri Tuhan. Kan Allah berfirman kun, pintunya apa tadi Bu? Pintunya apa tadi?
Berarti bukan seluruh dirinya Allah menjadi ciptaan. Berarti bukan separuh diri Allah menjadi ciptaan. Berarti apa? Yang lebih mendekati mana yang mendekati? Berarti maha dirinya menjadi ciptaan. Karena apa? Segala sesuatu tidaklah sebesar, berarti bahasa ini, Bapak sekalian, besar mana sebutir pasir dengan semua ciptaan Tuhan? Hah? Lebih kecil, halus daripada sebutir pasir. Oke, baik. Nih sebutir pasir. Sebutir pasir. Semua ciptaan segini aja. Oke, sekarang kita lihat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, 7 langit dan bumi di telapak tangan Allah Maha Pengasih tidaklah hanyalah laksana sawi di tangan salah seorang antara kalian. Semua ciptaan hanya sebiji sawi. Oke, nah apakah semua dirinya ciptaan menjadi ciptaan? Tidak, sebiji sawi lebih kecil. Berarti ini bukan. Berarti separuhnya juga bukan. Berarti yang mana? Halus ini yang mendekat halus dari dirinya menjadi ciptaan. Hanya sebiji sawi. Baik. Nah semua ciptaan. Ya, ini sebiji sawi nih. Nih Bu. Bapak Ibu nih segini doang nih. Halus enggak? Halus. Oke, sekarang jangan sekalian. Nah, sekarang tadabur. Mulai ilmu yakin, ainul yakin. Baik. Apa sih ilmu yakin, ainul yakin? Mas sekalian, contoh. Nih, lihat. Ilmu, bicara ilmu ya, ilmu yakin ini ilmu. Arti kan? Ini saya genggam, saya masukin ke sini, saya lipat. Mata zahir lihat tak? Lihat. Mata zahir lihat? Oke. Ini ilmu saya sampaikan, ini saya letakkan sini, saya tutup. Mata zahir bisa melihat? Bisa? Mata hati bisa melihat? Mata hati. Paham mata hati? Mata hati itu bisa melihat berdasarkan ilmu yang saya jelaskan tadi. Kalau ta'lamuna ilmal laqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha. Itu ilmu yakin masuk ke ainul yakin. Oke, jelas ya? Oke, nah sekalian saya terangkan dulu. Maka ilmu yakin itu ada ciptaan, ya Bu, ada zat, ada wajah. Saya ulangi sekalian. Semua ciptaan itu pasti berzat, berunsur. Tidak ada ciptaan yang tidak berunsur. Jelas? Ini apa aja namanya? Piring, ini sedotan, ini botol. Ciptaan kan? Zatnya apa? Plastik kan? Iya, selesai. Ini apa nih? Meja, ini kursi, itu mimbar. Namanya beda kan? Sifat. Oke? Sifat. Nah, zatnya apa? Kayu. Berarti semua ciptaan pasti berzat. Tidak ada ciptaan yang tidak berzat. Oke? Nah, sekalian, ciptaan ini disebut sifat. Ini sifat. Kenapa disebut sifat? Karena mensifati zat. Paham? Oke. Asin itu ciptaan. Mensifati zat apa? Zat garam, masa zat gula? Asin itu mensifati zat garam. Garam dimasukin ke sayur, sayurnya ngapain? Garam masukin ke ikan, garam masukin ke sambal, asin. Oke? Nah, sifatnya apa? Garam itu asin itu sifat. Zatnya, Bapak Ibu saya tanya, kalau ke toko cari asin apa cari garam? Oh, bukan beli asin. Beli apa? Beli garam, bukan beli asin. Jelas? Oke ya? Oke. Nah, Bapak sekalian, di Al-Quran ada ayatnya. Semua ini di dalam surat Al-Furqan, surat An-Nur ayat 35. Saya ambil di bawahnya.
pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seakan bintang seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak. Pelita ini sifat ciptaan. Nyala dari apa bisa menyala? Karena ada minyak. Minyak dari mana? Pohon apa? Pohon. Pertanyaannya, apakah semua pohon zaitun itu jadi minyak? Yang jadi minyak itu hanya buahnya saja. Maka teman sekalian, oke. Nih, ini apa nih? Ini loh, nasi. Dari mana nasi? Beras. Salah ambil. Nih, beras. Dari mana beras? Padi. Apa semua padi jadi beras? Apa padi hanya dari gabah? Oh, sudah lupa. Ini nasi. Nasi goreng, nasi campur, nasi uduk, lontong, ketupat, burasa. Hakikat dari mana? Dari beras kan? Iya. Beras ini zat. Zat. Zat ini hakikat. Nasi goreng, nasi uduk segala macam itu hakikatnya apa? Zat beras. Dari mana beras? Dari jamaah, Bapak Ibu, apakah semua pohon padi jadi gabah? Apa semua pohon padi jadi beras? Tidak. Yang jadi pohon padi itu ditanamnya di sawah. Yang dibawa petani datang ke rumahnya itu apa? Gabah. Gabah kan? Orang tua dulu kalau nanam padi, oke, di sawah, yang dibawa pulang apa? Bukan sawahnya dibawa pulang ke rumahmu, habis rumahmu. Ini dibawa pulang? Gabah, kan? Oke, jadi beras, jadi nasi. Berarti wajahnya pohon padi apa? Gabah. Wajahnya pohon zaitun? Wajah pohon zaitun? Wajahnya pohon karet? Getah. Getah. Wajahnya pohon kapuk? Kapas. Paham wajah? Wajah? Wajah itu bagian yang halus dari pohonnya. Ini kan bagian yang halus dari pohon padi. Getah itu wajah yang halus dari pohon karet. Oke? Oke, paham ya? Oke. Oke, maka pohon padi. Nah, kita lihat. Berarti apakah seluruh dari pohon padi ini jadi minyak? Tidak ya. Tidak kan? Yang jadi minyak hanya buahnya saja. Apakah separuh dari pohon zaitun itu menjadi ciptaan, menjadi minyak? Tidak. Apa? Yang jadi itu buah. Bukan akar, bukan dahan, bukan ranting, batang. Tidak. Hanya buahnya saja. Berarti bukan separohnya. Berarti yang mana mendekati? Suatu yang halus. Paham di sini? Jelas? Oke, ini bentuknya nih. Yang tadi saya terangkan mata. Ciptaan kan? Dari mana? Minyak kan? Minyak ini zat. Dari mana zat? Dari pohon zaitun. Pohon zaitun itu wajah dari buah zaitun. Jelas? Satu wujud. Ini terzahir. Dari sini terzahir menjadi, tercipta terzahir menjadi minyak. Dari minyak terzahir menjadi api kan? Sama kosmetik, obat. Minyak zaitun kan bisa bikin kosmetik kan? Obat. Pertanyaan saya, satu wujud enggak? Satu wujud enggak? Satu wujud. Maka pencipta dan ciptaan itu tidak terpisah. Kewujudan satu. Pencipta dan ciptaan terpisah? Tidak terpisah. Jelas? Sepakat? Kalian ngomong sepakat tapi wajahnya enggak jelas. Sepakat? Sepakat?
Sudah sarapan belum? Belum. Apa? Lihat. Ya Allah, sampai nasinya jatuh. Jelas ya? Nah, maka ciptaan itu disebut apa? Dalam pandangan ciptaan itu disebut sifat. Zat itu disebut hakikat. Wajah itu disebut. Nah, ma'rifat itu kepada wajah. Saya tanya, di KTP kita besar mana wajah kita sama yang tampil itu wajah kita apa semua di KTP? Paspor. Wajah itu bagian yang sedikit dari dirinya Abdul Aziz. Kalian boleh kenal wajahku. Cukup. Gak boleh kenal semuanya ku angkat. Gak boleh. Ini auratku. Paham? Kau boleh kenal Tuhan dari wajahnya. Wajah itu yang halus dari dirinya. Sifat, hakikat, ciptaan itu bicara sifat. Ya kan? Ciptaan bicara sifat, zat bicara hakikat, wajah bicara marifat. Disingkat SHM. Apa SHM? Sertifikat hak milik. Sifat, hakikat, marifat. Oke, kembang dikit lagi. Nih, ini apa? Kain sarung. Ini coba, ini celana. Paham ini? Ini apa? Ciptaan kan? Disebut kenapa disebut sifat? Sifatnya untuk di atas ini. Ini sifatnya di sini. Ini sifatnya sarung. Paham sifat? Dia mensifati zatnya. Zatnya apa? Loh, kain celana. Ini kain sarung. Ini kain jubah. Zatnya apa? Hah? Zatnya benang. Nih, ya benang nih. Benang? Benang ini hakikat daripada zat baju. Hakikat daripada zat sarung, celana, hakikat. Paham hakikat? Oke, dari mana? Dari Oke, dari mana kapas? Dari pohon kapuk. Oke, yang jadi benang, ini dulu kan, yang jadi benang, apakah semua pohon kapuk itu jadi benang? Batangnya, akarnya, daunnya? Yang jadi benang cuma buahnya. Nah, buah ini wajah dari pohon kapuk. Jelas? Jelas? Oke. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu, sekarang lihat. Ayo Bapak Ibu kalau lihat ini sarung, berarti pandangan apa? Sifat. Kalau lihat ini benang. Kalau lihat ini kapas. Selesai. Jelas bahasa saya? Jelas? Kenapa? Oke, saya ulangi. Bu, oke. Ini kan, ngerti nggak pandangan? Apa pandangan? Pandangan itu menggunakan mata, hati. Ini Bapak Ibu ilmu sudah dapat kan? Dengan ilmu mata hatinya lihat apa kalau lihat benang? Namanya apa? Pandangan hakikat. Kalau lihat kapas? Ma'rifat. Kalau lihat nasi, pandangan sifat. Kalau lihat padi, beras, hakikat. Kalau lihat ini, ma'rifat. Jelas? Berarti kalau lagi makan, mandreki, mandriolo. Begitu kau makan, lihat ini nasi, pandangan sifat. Kalau lihat ini, beras mie, beras. Pandangan hakikat. Kalau lihat padi, gabah, pandangan maka tolong pertajam pandangan mata hati. Pertajam pandangan mata hati. Di balik yang tampak ini ada sesuatu. Itu nanti kita kedalaman. Jelas semua? Oke, baik. Itu aja. Halus, ya kan? Ini apa nih? Untuk
Oke, lihat ini untuk minum. Zatnya apa? Zatnya dipotong-potong plastik kan? Oke, yang lebih serem ini. Aku akan lebih serem. Ini apa nih? Jangan ketawa. Hah? Pis? Jadi kalau Bapak Ibu siap minum, harus siap kencing. Kalau siap makan, harus siap. Zatnya sama enggak? Berarti takdir baik dan takdir buruk, zatnya sama enggak? Sama. Baik buruk dari siapa? Paham sekarang? Ah, paham tapi pandangannya curiga nih. Paham bahasa saya? Paham? Ini dari mana zatnya? Ini dari mana? Ini dari mana nih? Ini sama kan? Dan sama kan? Ada manfaatnya enggak? Ada kebaikan enggak ini? Ada. Makanya Allah itu namanya Asmaul Husna. Semuanya baik bagi dia. Kalian aja memandang dia enggak baik. Curiga terus sama Tuhan. Paham? Ya Allah, saya sudah kena musibah. Musibah lagi. Ya Allah, engkau kurang adil. Loh, nuduh Allah enggak adil. Kalau siap makan harus siap. Kalau siap makan enggak siap pup, enggak usah makan. Oke, baik. Jelas? Oke. Jadi semua ini, Bapak Ibu sekalian, di balik semua ciptaan ada zatnya. Di balik zat ada makrifat. Oke, belum masuk situ ciptaannya, saya percepat. Udah, jadi Bapak sekalian, saya ulangi ya. Oke, lihat pandangan sifat. Pandangan sifat hanya melihat ciptaan. Pandangan hakikat adalah tiadakan ciptaan, tetapkan wujud. Tiadakan, hilangkan ciptaan. Dengan mata hati apa? Di sebaliknya apa sih? Oh, zat. Di sebalik zat, hakikat. Karena pandangan, apa pandangan marifat? Tiadakan zat, tetapkan wujudnya hanya apa? Buah zaitun. Oke, cukup. Kain, dari mana kain? Dari mana kain? Benang. Dari mana benang? Pohon, kapu kan? Apa sebelum pohon kapu jadi benang? Yang jadi benang hanya, wah ini halus, ini namanya wajah. Oke, nah satu wujud, ini tercahir menjadi zat. Jadi zat itu zat itu ciptaan hakikat. Apa aja benang jadi kain? Macam-macam kan? Satu wujud, satu wujud, satu wujud. Sifat, hakikat, ma'rifat. Nggak bisa dipisahkan. Oke. Satu wujud, terpisah nggak ciptaan dengan ciptaan? Terpisah nggak pencipta dengan ciptaannya? Semua ciptaan hanyalah berasal dari mahalus dari dirinya. Oke. Apakah ciptaan wujud dan berlainan atau terpisah? Hmm? Paham? Mengenai yang kita cinta, mengenai yang kita sayang, Nah, udah kedua. Mengenai yang kita cinta. Dah, cukup. Terpisah? Terpisah? Penciptaan-ciptaan tidak terpisah. Ciptaan itu hanya dari halusnya. Hanya dari tadi gerak-gerak. Ya ini yang tidak terlihat.
Oke. Bisa masuk? Oke. Sekarang Bankun. Oke. Al-Quran. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus. Oke. Nah, yang di dalamnya ada berita besar. Sahabat, saya ingin tanya. Nah, Allah itu, maaf ya, Allah itu bukan cahaya. Oh, ma'rifat cahaya. Maaf, Allah itu bukan cahaya. Kalau cahaya berarti serupa. Berarti dia bukan Tuhan. Hanya Allah memberi cahaya lagi perumpamaan saja. Cahayanya seperti sebuah lubang. Di mana lubang? Lubang di bumi. Sekarang saya tanya. Bumi sama lubang besar mana? Bumi sama lubang besar mana? Besar? Apa lubang terpisah dari bumi? Terpisah? Tidak terpisah. Semua ciptaan itu, Allah katakan, semua ciptaan itu adalah seperti pelita besar di dalam lubang. Hei, Bapak Ibu yang anggap semua ini besar, ternyata semua yang besar ini hanya berada di dalam lubang. Oke, ada pertanyaan. Ustadz, katanya bumi itu besar. Saya tanya, bumi yang besar kelihatan Pak Ustadz. Masa Allah kan maha besar? Iya. Oke, Allah maha besar kan? Maha besar? Oke. Masa bumi yang besar ini kelihatan, Allah yang maha besar tidak kelihatan? Paham bahasa saya? Oke, pertanyaan muncul lagi. Pertanyaan, langit itu tinggi. Bagaimana sama Allah? Bumi yang tinggi, langit yang tinggi aja kelihatan. Masa Allah yang maha tinggi tidak kelihatan? Oke, lautan itu luas. Oke, luas mana sama Allah? Innallaha wasi'un alim. Luas mana Allah sama lautan? Luas Allah. Ustadz, laut yang luas saja kelihatan. Masa Allah yang maha luas tidak kelihatan? Kalian, semua yang sebut tadi luas, tinggi, besar itu hanyalah pelita besar di dalam lubang. Apa itu lubang? Maha halus dari dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa Solo, alusu make, alusu, daerah ini, alusu. Paham? Gak paham, orang Solo gak paham. Alusu make, alusu, apa? Halus di dalam, halus. Ya. Berarti apakah semua dirinya menjadi ciptaan? Apakah semua dirinya ciptaan? Tidak. Hanya lubang. Apakah dirinya? Tidak. Semua tidak. Hanya maha halus. Oke, sekarang perumpamaan Qur'ani, proses hubungan pencipta dengan ciptaan. Sekarang kita lihat. Allah SWT, mau sekalian ini animasinya, maaf dibuat sedemikian. Animasi. Pertama kali yang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat kamu sekalian. Allah pemberi cahaya langit kepada langit dan bumi. Oke. Perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang kita tembus. Ini lubangnya nih, ini lubang. Paham lubang? Jamaah, bukan terowongan, lubang. Tahu lubang? Bukan terowongan, lubang. Nah, yang tak tembus. Lubang tak tembus. Yang di dalamnya, sekalian, ada pelita besar. Ini saya besarkan ya, maaf. Supaya lihat posnya, nah ini pelita besar nih. Ada pelita besar. Pelita besar. Dari mana pelita besar? Di dalam kaca. Cakap cahaya. Yang dari mana bisa menyala? Kan ada minyak. Dari mana minyak? Dari buah pohon zaitun. Masya Allah. Nah, minyaknya percaya. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Nih minyaknya aja. Minyak itu percaya. Bagaimana pelitanya? Minyak ini zat. Oke. Perumpamaan bagi manusia. Jadi Bapak sekalian, maka Allah banyak berikan perumpamaan itu untuk menarik kita jalan. Nah, lihat Bapak sekalian. Apa itu pelita? Apa itu pelita? Pelita ini pelita itu ciptaan. Pelita itu ciptaan. Oke. Nah, minyak itu zat hakikat. Apa maksud pelita? Perhatikan semuanya. Apa maksud pelita? Bapak sekalian, apa maksud pelita di dalam surah An-Nur ini? Pelita itu adalah semua ciptaan ars, langit, bumi, macam-macam itu ternyata hanya
Ciptaan ini. Berarti ciptaan diliputi oleh zat. Zat diliputi oleh maha halus. Perhatikan saya bahasanya, maaf. Tidak semua pohon karet menjadi karet. Tidak semua zat karet menjadi ciptaan. Tidak semua dirinya Allah yang maha halus menjadi zat. Tidak semua zat menjadi ciptaan. Itu hanya berasal dari lebih halus daripada zat. Zat itu tidak semua zat dari maha halus. Berarti ciptaan ini sangat kecil banget. Lihat. Baca, coba dibaca jemaah. Coba dibaca semua yang keras. Semua ciptaan berada dalam zat. Zat berada dalam maha halus. Maha halus berada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpisah Allah dan tidak terpisah Allah dan ciptaannya. Oke. Makanya sini anak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja. Di mana saja kamu berada. Kenapa? Enggak terpisah. Maka dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha melihat enggak? Gimana enggak melihat? Ya kan? Kalian, bos kalian. Oke, tolong pisahkan benang dari baju ini kain ini, bisa. Keluarkan benang, tolong. Bisa enggak? Pisahkan benang, bisa. Hah? Bisa enggak? Keluarkan kapas dari sini. Pisahkan kapasnya. Keluarkan kapasnya, bisa enggak? Enggak bisa, kenapa? Menyatu. Enggak bisa terpisah. Jelas? Jelas? Oke, nah. Kita kan seringkali, mohon maaf ya, di dunia luar sana seringkali debat. Katanya Allah bersemayam di atas ars. Loh, bagaimana dia bersemayam? Tuhan memang pula bersemayam di atas ars. Kenapa? Bicara tentang dia bersama kamu itu bicara tentang maha halus dari dirinya. Bicara di atas ars, ini ars. Di atas ars berarti bicara tentang dirinya yang maha halus, yang maha besar, maha tinggi, maha kaya, maha luas. Itu juga bicara tentang dirinya. Betul? Yang sering kita lihat viral itu dua-duanya sama-sama benarnya. Bersama kamu iya karena dia di dalam maha halus. Bicara tentang di atas ars, ini ars. Di atas ars bicara tentang maha besar, maha kaya, maha tinggi dan sebagainya sifat-sifat Tuhan lainnya. Baik. Baik sekalian, saya tanya, ragu gak kita dengan perjumpaan itu? Jumpa gak kita sama Allah? Jamaah, sekarang kita jumpa gak nih? Jumpa gak nih? Jumpa gak? Lihat, di balik semua ini apa? Zat kan? Di balik zat ada maha halus. Jumpa gak? Kata sungguhnya mereka dalam keraguan tentang perjumpaan dengan Tuhan mereka. Kata bahwa dia maha. Bapak Ibu, apa sih meliputi? Apa meliputi? Semua. Wah, nih meliputi. Es batu. Air meliputi es. Terpisah enggak? Terpisah enggak? Saya tanya, es sedang sakit hati, air tahu enggak? Es sedang sakit hati, air tahu enggak? Tidak. Kalau salah jangan keras-keras. Pelan-pelan. Tabeki. Ini, nih terpisah enggak? Terpisah? Air terpisah? Terpisah? Tidak terpisah. Ini. Air bisa menyembuhkan es enggak yang sakit? Bisa enggak? Air bisa menyembuhkan es yang sakit enggak? Bisa. Air tahu enggak? Es sedang menyembunyikan rahasia. Kenapa tahu? Meliputi. Es tahu enggak? Air tahu enggak? Es itu, saya tanya. Air itu tahu enggak esnya selingkuh? Saya tanya. Air tahu enggak esnya selingkuh? Kenapa tahu? Meliputi.
Ya tuh, meliputi. Ayo yang berat. Paham meliputi? Oke. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang bagaimana dia tidak tahu. Bagaimana dia tidak tahu? Kenapa? Meliputi. Ya kan? Karena kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat lehernya es, air tahu nggak? Urat lehernya es, air tahu nggak? Gimana nggak tahu? Paham nggak meliputi? Kalau orang tahu ini, berani nggak korupsi? Hah? Berani selingkuh? Berani maksiat? Apa? Tahu. Enggak. Paham sekarang? Diri kita diliputinya enggak? Diri kita diliputi enggak? Diliputi enggak? Seperti ini Allah meliputi ciptaannya. Dia tahu enggak kau sedang kecewa? Hei jamaah, dia tahu enggak Bapak Ibu sedang kecewa? Dia tahu enggak kau sedang sakit hati? Dia tahu enggak kau sedang kecewa sama suamimu? Lihat wajahnya enggak jelas mulai. Bapak, dia tahu enggak? Hah? Tahu? Dia tahu enggak kau sedang suka sama seseorang? Berani? 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 Ampun deh. Oke. Lebih dekat urat leher hatinya. Maka ini kata apa, teman sekalian? Mereka beriman kepada yang maha gaib. Apanya gaib? Tidak kelihatan oleh mata zahir, tapi kelihatan oleh mata hati. Pertajam mata hati, pertajam. Pertajam mata hati. Lihat, di balik ini ada siapa? Di balik ini apa? Jelas? Oke. Maka dirikan sholat. Baru apalagi? Nafkah sebagian harta rezeki. Kenapa? Kau beriman. Panggilan pertama apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu wa mimma. Kalau kita tahu, kalau kita tahu kepada Maha Gaib, tidak mungkin Bapak Ibu ketika sholat tuh Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak mungkin, mesti seriusnya. Allahu Akbar, mesti takbirmu beda. Karena kau tahu di hadapan siapa kau harus mengagungkan dia. Tidak akan main-main lagi di. Gaib, maha gaib. Saya tanya Ki, ini ada oksigen enggak? Ada enggak? Kelihatan tidak? Tidak. Gaib enggak oksigen? Oke, oksigen gaib enggak? Allah maha gaib. Gaib, Allah maha gaib. Kalian di sini ada sinyal wifi enggak? Wifi. Ada enggak? Gaib enggak? Gaib. Tapi kalau kalian kehilangan wifi gimana? Tapi enggak pernah takut kehilangan Allah kan? Kehilangan wifi, enggak ada wifi. Kehilangan Allah? Enggak pernah. Baik. Oke. Jadi barang siapa yang buta mati dunia, maka di akhirat dia akan buta dan bisa sesat. Maksudnya apa? Buta mata hatinya. Barang siapa? Wa man kana fi hali a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adul sabila. Barang siapa yang buta mati dunia apa? Buta karena dia hanya melihat ciptaan saja, melihat ciptaannya. Dia tidak melihat bahwa di balik ciptaan ada zat, di balik zat ada yang maha halus. Nah, akhirnya apa? Kenapa buta akhirat? Karena dia tidak melihat. Buka mata hatimu. Kau akan, ternyata ada kehidupan di akhirat. Itu ke mata hati. Maka kita perlihat dialah yang awal, teman sekalian. Baik ya, nah ini kita sudah mulai masuk materinya ciptaan, zat, mahalus. Oke. Nah, saya ulangi tadi, sabar ya. Dari mana ciptaan? Oke, maaf. Mati.
Oke. Ini kalau setan itu kadang-kadang mengganggu. Yo serius itu, setan mengganggu apalagi dia ngerangin Tuhan. Ya, dialah yang awal. Ciptaan. Dari mana ciptaan? Dari mana ciptaan? Semua ciptaan pasti berasal dari zat. Dari mana zat? Pasti berasal dari maha halus marifat punya. Oke, sekarang kita lihat ya. Maha halus terlahirlah zat. Dari zat terlahirlah ciptaan. Kita lihat sekarang ilmu yakin. Ini kan? Coba baca. Baca semuanya. Demikian Allah Tuhanmu. Pencipta sesuatu. Tidak ada Tuhan selain dia. Kini kamu dipalingkan. Pencipta segala sesuatu. Sekarang saya tanya. Tabe, yang mana yang bukan ciptaan Tuhan di sini? Tunjukkan sama saya yang mana bukan ciptaan Allah. Yang mana bukan ciptaan Allah? Yang mana bukan ciptanya dia? Ada? Tidak ada nih. Manusia pernah menciptakan lagu? Lagu ciptakan? Lagu itu diketemukan, Bu. Ada angin, oh angin, mamiri, oh angin, mamiri. Dan ada kapal, semua. Dari mana? Lihat ini jadi ciptaan ditemukan. Oh dari apa? Sudah ada. Oke. Nah, dari mana? Lihat. Dari mana nih? Mata hati berawal dari mana? Lihat Bu, Bapak, mata hati berawal dari mana ciptaan? Ingat tadi ciptaan. SHM. Sifat, hakikat, marifat. Dari mana? Sifat, ciptaan dari mana? Pasti berawal dari, yang keras dong. Berawal dari zat. Demi zat yang dia Muhammad dalam genggamannya. Berarti demi zat yang dia Muhammad. Berarti Muhammad ini jiwanya diapain sama Tuhan? Demi zat yang menggenggam. Berarti semua ini dalam genggaman. Semua dalam genggaman zat. Semua dalam genggaman zatnya. Semua. Tidak ada yang sama sekali. Makanya ada peristiwa. Setelah mengenal Tuhannya Sayyidina Ali. Kenapa dikatakan koramula wajah? Kenapa banget? Setelah dia mengenal Tuhannya. Sayyidina Ali. Setelah dia mengenal Tuhannya, tahu nggak Bapak sekalian? Dia mandi pakai celana, pakai pakaian dalam mandi. Tanya sama sahabat, ya Ali, kenapa kok pakai celana dalam, pakai pakaian dalam? Bagaimana aku tidak? Kenapa? Lihat ke atas ada zatnya, lihat air ada zatnya. Di bawah, nggak bisa. Sejak itu dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nggak seperti kita bolak-balik dilihat terus. Jangan ketawa Mi. Yang lihat, oke. Nah, berfikirlah terhadap jika tafakkaru fi kulli syai'in wa tafakkaru fi dzatillah. Berfikir terhadap sesuatu, jangan berpikir tentang kenapa. Nah, makanya Allah pertegas ini, segala sesuatu di alam semesta, ini Profesor Ramadan Buti, yang telah kita lihat, kita saksikan, semuanya adalah limpahan daripada hakikat teragung, yaitu hakikat Zatullah. Ini hakikatnya apa semua ini? Ini semua yang rame ini, yang rame ini hakikatnya apa? Benang. Semua apa? Plastik hakikatnya. Berarti semua ini apa? Hakikat zatnya. Dari mana? Dari mana zat? Dari mana? Dari Allah kan? Allah yang maha besar. Miliknya apa yang langit, apa yang di bumi. Dan dialah yang maha tinggi, lagi maha besar. Oke. Dan dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedang dia nggak dapat dijangkau oleh mata, tapi dia mampu melihat. Nih ada kuman, nih. Ini kebanyakan kita mengatakan latif itu sifat saja, tidak. Latif itu juga berbicara tentang dirinya. Nih, saya tanya, kita bisa lihat kuman? Kita bisa lihat kuman, virus dengan mata telanjang? Virus bisa lihat kita enggak? Bisa. Nah, sekalian virus itu sudah halus. Kecil kan? Allah itu maha halus. Dia nggak dapat jangkau penglihatan mata. Sedang dia dapat. Dan dialah yang maha. Berarti latif. Wahuwa latiful khabir. Latif di sini berarti bicara tentang dirinya yang maha. Dirinya yang maha halus. Ustadz katanya maha halus juga Allah. Yang lain lembut. Iya, lihatnya beda. Allah latiful bi ibadi yarzuqu may yasha. Allah maha halus terhadap dia beri rezeki kepada siapa yang. Kalau ini bicara sifat. Kalau tadi bicara dirinya. Paham Bapak Ibu sekalian? Saya ulangi lagi. Ini bicara tentang dirinya yang maha. Kalau ini bicara tentang sifatnya yang maha
lembut, memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Paham? Jadi latif itu bicara dirinya juga bicara sifatnya. Paham? Jelas ya? Oke. Kita lihat. Baca. Baca semua. Timur dan maka kemanapun kau menghadap. Walillahil masyriq wal maghrib. Fainama tuwallu fasama wajhullah innallaha wasi'un alim. Timur barat itu kepunyaanku kata Allah. Kemanapun kau menghadap. Kemanapun kau menghadap. Kemanapun kau menghadap. Ini wajahnya semua nih. Wajahnya. Ini wajahnya semua. Ini wajahnya. Mana? Ini wajahnya. Sama kalau kau lihat Abdul Aziz. Jangan lihat saya dong. Ada enggak wajahnya di sini? Nafikan Abdul Aziz, kelihatan wajahnya. Oke, nafikan semua, dinafikan semua, nafikan ciptaannya, nafikan zatnya, ketemu yang maha halus. Makanya innallah, sungguhnya Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Luas. Ini maha halus kan? Luas, 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 luas. Semua itu hanya sedikit ini maha sendirinya, semuanya. Oke, sekarang ainul yakin. Lihat ciptaan kan. Ainul yakin apa pandangan sifat? Hanya melihat ciptaan. Pandangan hakikat? Tiadakan ciptaan termasuk ruang waktu. Tetapkan wujud zatnya. Tiadakan sebaliknya apa? Sebaliknya apa sih? Di sebalik ciptaan ada zatnya. Zatnya ya, hakikat. Sekarang pandangan marifat? Tiadakan zat. Tetapkan maha. Supaya ada maha halus. Masya Allah ketemu. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kun kepada dirinya sendiri. Baik, ini mulai masuk animasi. Perhatikan jamaah sekalian, lihat ini. Oke. Halus kan? Kemudian saya berusaha maaf ya kan? Oke. Halus. Kun. Kun itu terjadi. Jadi mau dirinya begitu kun terzahirlah zat. Berarti zat ini ciptaan. Ingat, zatullah, zat Allah itu bukan Allah. Saya ulangi. Yang sering dengan salah paham. Maaf kalau salah paham bisa dibenahi. Paham salah ini yang susah. Paham? Salah paham bisa benahi. Salah paham. Kalau paham salah susah dibenahi. Oke? Oke. Kun terzahirlah zat. Orang mengira kun itu bolak-balik. Enggak, kun itu cuma satu kali. Kun Allah itu cuma satu kali doang. Kun. Baca. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut dan benda kami hanyalah kun selesai semua. Kun selesai semua. Apa? Rencananya. Kun itu rencana. Nah setelah ini baru apa? Kun baru ada apa lo mahfuz? Rencana infrastruktur. Permulaan Allah saja yang wujud. Tiada apapun bersamanya. Sedang arsnya di atas. Lalu dia menulis di dalam al-zikir, kita lemah segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu diciptakan langit dan bumi. Berarti duluan mana rancangan lauh mahfuz dengan ciptaan? Emang bangunan ini sama rancangannya duluan mana? Bumi ini dengan lauh mahfuz duluan mana? Lauh mahfuz rencananya. Di mana lauh mahfuz? Di mana lauh mahfuz? Di mana? Bukan di langit, Bu. Di lauh mahfuz. Di sebalik semua ciptaannya, di sebalik ruang waktu itu lauh mahfuz. Saya ulangi, di balik semua ciptaan ada ruang sini kan, ada waktu, lauh mahfuznya. Jadi ibu dulu situ Bu, lagi dulu begini, tertulis enggak? Kapan tertulisnya? Dulu. Ibu dihadirkan, tek dulu sini. Kun. Berarti fayakun di mana fayakun? Kun itu rencana, ngerti nggak rencana? Nah, Bapak Ibu baik. Tahu kalender 2025? Kalender. Bapak Ibu dapatnya kan utuh kan? Utuh kan? Utuh kan? Oke, sekarang tanggal berapa? 7. Saya tanya, tanggal 8 ada nggak di kalender? Tanggal 9, tanggal 10. Seperti itulah semua sudah rencananya sudah selesai semua. Dari awal sampai akhir selesai semua. Paham bahasa saya? Paham? Tinggal detik demi detik, jalan semuanya. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang berubah. Oke. Lalu apa? Nah ini baca. Tolong dibaca. Baca yang keras, tolong dibaca. Semua baca.
Seluruh pekerjaan, berarti di ruang kan, ada ruangan kan, ruang, kerjaan ruang. Terus kami menjadi di waktu kamu mengerjakannya. Terus tidak luput dari biarpun sebesar atom di bumi maupun terus dan melainkan semua sudah tercatat nih, semua. Tidak ada yang terlewat. Saya tanya, maaf, kedipan mata kita dia tahu nggak? Tahu. Nggak yakin. Ayo sekarang praktek. Ayo dilawan kehendaknya dia. Sekarang coba Bapak Ibu. Ayo mata dibuka gini. Tahan 5 menit. Jangan berkedip, tahan. Bisa nggak? Ayo lawan, lawan, lawan. Nggak bisa, pedes matamu. Kedipan mata dia tahu semua rancangannya. Makanya jamaah sekalian, lebih jauh lagi. Baca. Sekiranya niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati terbunuh itu keluar ke tempat dia terbunuh. Misalnya di rumah, tiba-tiba dia pergi ke jalan, mati di sana. Ya udah kenapa? Takdirnya dia matinya di jalan sana. Enggak bisa kalian ngomong, seandainya bila mana dia tidak keluar, seandainya bila mana jikalau mati sana, dia mati juga keluar ke tempat dia mati. Di mana Lauh Mahfuz? Di mana Lauh Mahfuz? Di sebalik ruang waktu semua ini, lah itu sudah tercatat. Tercatat posisi. Saya jalan, ini sudah tercatat ini. Sebelum Allah menciptakan tercatat. Makanya kan diprotes Adam. Adam diprotes sama Nabi Musa. Musa, Adam, kenapa kau makan buah huldi? Kau tidak makan, kita enak di surga. Karena kau, kita sini. Musa, 6.000 tahun sebelum aku diciptakan, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Duluan mana? Tertulis Lauh Mahfuz, tercatat. Nah ini pentahhirannya. Baik, agak lebih dalam. Ini kan? Oke, jadi jemaah sekalian tercipta. Oke, sekarang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala biar jelas sekalian. Bagaimana dia yang awal akhir, sekalian awal. Nah, ciptaan, sifat kan? Oke. Mata hati berawal dari mana nih? Dari zat. Hakikat zat dari mana? Mahalus kan? Dirinya. Nah, pada permulaan baca hanya Allah saja yang wujud. Nah, lalu dari dirinya mahalus terciptalah zat. Kemudian dari zat terciptalah ciptaan. Maka apa kata Allah? Dialah yang awal. Yang awal itu dari maha. Yang awal itu dari mahalus dari dirinya. Bukan ke semua dirinya, tidak. Mahalus dari dirinya. Awal itu mahalus dari dirinya. Kemudian ini binasa enggak ciptaan? Ciptaan binasa enggak? Binasa. Binasa. Ciptaan binasa tinggallah zat. Zat binasa juga enggak? Zat. Zat itu binasa juga. Tinggallah maha halus. Maka dialah yang akhir. Oke. Oke, jelas? Awalnya air. Lalu es. Akhirnya air. Jadi awal air, akhir air juga. Oke? Oke? Oke. Nah, apa kata Allah? Jangan engkau sembah Tuhan yang lain selain, tidak satu pun selain dia. Segala sesuatu pasti kulus. Wajah ini bagian dari, wajah ini adalah mahalus dari, wajah ini mahalus dari Allah Subhanahu wa taala. Wajah Abdul Aziz mahalus dari, wajah ini bagian dari dirinya Abdul Aziz. Terpisah enggak nih? Terpisah enggak? Enggak terpisah. Gara-gara ada wajah kita dikenal. Coba ini, sini kepalanya dipotong semua. Ini siapa nih? Bisa kenal? Kepalanya enggak ada semua. Enggak ada. Oke. Nah, dia yang zahir, dia yang batin. Nah, ini menarik nih sama sekalian. Oke. Maaf, karena ada mengatakan Allah itu batin saja, tidak zahir. Sama sekalian, kita lihat. Mahalus. Mahalus, sama sekalian lihat nih. Oke. Dari mahalus terzahirlah zat. Mahalus ini batin, zahir
zat jadi zahir. Dari zat terzahirlah ciptaan. Maka ciptaan ini karena zahir. Maka dia yang zahir. Mana? Dialah yang zahir. Mana yang zahir? Ya ini zahir. Ini ciptaan ini terzahir dari zat. Zat dari. Maka dia mengatakan ini zat cipta ini zahir. Ini penzahiran dari dirinya. Dirinya maha halus. Paham sini penzahiran? Oke. Jamaah sekalian. Oke. Ini jamaah sekalian. Lihat nih. Ini penzahiran dari. Terpisah enggak? Terpisah enggak? Terpisah enggak? Nah, kita ini zahir kan? Ini kan kelihatan. Ini namanya batin. Ini zahir. Kau tidak bisa lihat ini kan? Di balik ini ada. Ini kan? Nah batin ini yang tersembunyi. Ini yang tampak. Tapi ini dari apa? Makanya di Al-Quran. Ya, bukan kau yang membunuh Muhammad ketika kau membunuh. Aku yang membunuh. Bukan kau yang melempar, malah ketika kau melempar. Aku yang. Itu bicara tentang dirinya. Yang batin dia tersembunyi. Oke. Lihat. Ya kan? Nah, baca lagi. Ciptaan akan binasa kan? Binasa kan? Maka sebagai ciptaan ada zatnya terzahir kan? Tampak. Zat binasa juga enggak? Zat binasa enggak? Binasa. Maka tinggallah maha halus. Maka dialah yang batin. Apa kata Allah? Ini baca. Coba dibaca semua. Sesungguhnya Allah telah pentingmu langit dan bumi. Dan menyempurnakan untukmu nikmat zahir batin. Jadi orang mengira Allah itu batin, zahir juga dia, batin juga. Zahirnya Allah juga, batin juga. Dia juga di sebalik itu. Makanya orang ibadah, maaf ya kalau pada bulan waktunya sebenarnya. Orang kadang-kadang maaf ya, paling singkat. Aqimis sholat untuk kita, tegakkan sholat untuk ingat aku. Sholat itu zahir, ingat Allah itu batin. Kalau ada orang sholat tapi enggak menikmati batinnya, berarti ya apalah katanya. Karena Allah ingin menyempurnakan, baca, Allah ingin menyempurnakan untukmu nikmat lahir. Ada orang enggak pernah sholat, yang penting sudah ma'rifat. Udah sholat. Ya sudah. Udah sholat. Berarti dia hanya nikmat batin. Tidak ada nikmat. Ini orang yang membantah. Ini orang yang, tapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah. Zahir batin. Tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kita yang beri penerangan. Tidak benar. Yes. Tidak ada ceritanya orang kenal Tuhan. Kenapa? Dia hanya mau batin saja, nggak ada zahir. Zahir. Zahir itu pelahiran dari Allah tuh Esa. Esa itu apa? Lahir batin itu terpisah. Lahir batin terpisah. Esa. Apa Esa? Jadi kalau kau sholat harus ibadah, harus dapatkan nikmat batin. Nikmat batin nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Nggak bisa. Itu orang membantah tentang keesaan Tuhan. Nggak ada ceritanya Mi. Oke. Jelas? Baca. Sudah tentu dialah yang Maha Besar, Maha Esa, Maha Agung. Baik, sekarang saya coba masuk kepada perenungan. Sekalian, Bapak Ibu, maaf. Bapak Ibu, untuk bisa mengagungkan Allah, ada syaratnya. Kenapa? Maaf saya tanya Bapak Ibu, mengagungkan Allah nggak sekarang? Yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu terkagum-kagum nggak sama Allah? Kagum nggak? Mengakui dia maha agung nggak? Mengakui dia maha suci nggak? Maha besar nggak? Maha rahasia, maha goib, maha meliputi semuanya. Ini bisa kalian terjadi. Syaratnya apa? Rendahkan dirimu di hadapan tanpa keagungannya. Apa kata Allah? Yang sering terjadi, maaf ya. Maaf jamaah, maaf. Orang itu hanya dikira masuk surga itu syaratnya cuma 2. Dikira mau surga syaratnya cuma 2, iman amal soleh. Tidak. Tidak.
satu yang kurang. Sungguhnya orang-orang beriman, beramal soleh, dan banyak orang beriman yang gak merendahkan dirinya. Banyak orang berilmu yang tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selesai. Syaratnya apa? Ada 3 syarat. Bukan iman amal soleh saja. Harus apa? Rendah diri. Kalau tidak ada kerendahan diri, gak bisa Bapak Ibu akan agungkan Tuhan. Oke, seorang prajurit akan mengagungkan jenderalnya. Kalau di hadapan jenderal, saya hanya seorang prajurit. Seorang bawahan akan mengagungkan atasannya. Kalau di hadapan atasannya, dia merasa dirinya, aku hanya bawahan. Seorang hamba akan mengagungkan Allah. Kalau di hadapan Allah, aku hanya hambamu yang hina. Itu baru bisa masuk. Kalau tidak, Bapak sekalian, tidak ada bekasnya. Karena Bapak Ibu menganggap tidak ada Tuhan di hadapanmu. Tidak ada ketinggian, tidak ada keagungan Allah. Maka syaratnya apa? Pertanyaan saya sekarang, siap nggak Bapak Ibu merendahkan dirinya? Maaf, saya ingin tanya, siap nggak? Meninggalkan ego, meninggalkan kesombongan. Apa yang Bapak Ibu sombong? Hanya dari sebutir pasir, hanya ken-ken yang apa yang disombongkan? Jabatan, pangkat, harta, mau apa Ki? Apa? Rendah diri dulu. Siap merendahkan diri? Ada kerendahan dirimu baru kau bisa menghadap. Baik, mas sekalian. Nah, oke, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal. Jadi penghuni surga itu apa? Ada baru beramal soleh, iman amal soleh, rendah diri. Penghuni surga. Selama ini Bapak Ibu taunya kan hanya iman amal soleh aja kan? Banyak orang yang iman, yang sombong. Ya. Al-Manilladina amanu antasaqulubu lidzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya ingat sama Allah. Tunduk. Karena banyak orang beriman sombong dengan keimanannya, sombong dengan keilmuannya, sombong dengan dirinya. Tidak bisa menghadap Tuhan. Harus ada kerendahan diri. Baik, jemaah sekalian, Bapak sekalian, lihat jamaah. Lihat kan? Magung kan? Oke, mau tahu kita? Lihat tuh. Tuh, nih di mana ini? Tadi besar kan? Perhatikan jamaah. Ini apa sih? Ini kita semua dari sini apa? Semua ciptaan dari Maha halus. Baru ku akui Maha besar. Oke. Jamaah berdiri semua. Jamaah berdiri semua. Saya minta berdiri. Kau lihat di depan. Berdiri. Saya minta tolong berdiri. Kalau nggak kuat berdiri ya duduk. Kalau bisa berdiri, berdiri jamaah sekalian. Kalau nggak bisa berdiri duduk ya. Nggak usah berdiri. Oke. Berdiri. Udah. Sabar sedikit jamaah sekalian. Oke. Sekarang jamaah sekalian berdiri. Coba lihat ke depan. Ya, lihat ke depan sekalian. Berdiri, kau lihat ke depan semuanya. Sekalian ingat pelajaran tadi. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanim. Dia Allah telah menurunkan sakinah, ketenangan. Menurunkan itu dari atas ke bawah. Jikalau kita ini merendah, baru Allah menurunkan. Kalau kita nggak pernah merendahkan, dia nggak pernah menurunkan. Dia nggak pernah menurunkan kepada orang yang hatinya sombong. Dia nggak pernah menurunkan pada orang yang hatinya kotor. Dia tidak pernah menurunkan pada orang yang masih ada keakuannya. Sampai detik ini, Bapak sekalian, kenapa Bapak sekalian susah datang ke Tuhan? Karena nggak pernah rendah diri. Ketika ibadah juga tidak merasa aku hambanya. Kenapa? Hanya hamba yang rendah dirilah yang bisa mengakui Tuhannya. Maka Allah perintahkan jamaah. Apa kata Allah? Wakabirhu takbiran. Agungkan Allah dengan pengagungan yang, ya Allah. Siapa yang nyuruh? Jamaah baca, siapa yang menyuruh? Allah nyuruh apa kita? Agungkan Allah dengan sebesar-besarnya. Sementara Bapak Ibu, kalian takbirmu dalam ibadah khususnya. Makanya kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir pertama itu kan rukun. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketika takbirmu itu asal-asalan. Tidak mengagungkan Allah dengan panggungan sebesarnya. Dalam kehidupan pun sama. Sekarang Bapak sekalian tundukkan hatimu. Coba pelajaran kita takbir. Bapak sekalian saya minta takbir bagaimana hari raya. Coba takbir 5 kali aja ya. Karena 7 kali 5 kali. Ambil yang paling singkat 5 kali. Tundukkan hatimu. Tunduk. Kemudian ada pengakuan aku hamba. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya.
Jamaah, semakin Bapak Ibu merendahkan diri, maka akan merasakan dia menyapamu, ada rasanya, ketunduk, tunduk, tunduk, tunduk. Ada kerendahan dirimu. Sampai aku bukan siapa-siapa, aku kenapa apa, tunduk. Serendah-rendahnya dirimu. Jangan ditahan Bapak Ibu, rendah. Kalau kau sudah merendahkan diri, kalau kau hamba, silakan kau takbir. Takbirmu bukan yang kemarin. Takbirmu kau sudah mengenal Tuhanmu. Yang selama ini kau acuhkan, yang selama ini kau tidak hiraukan, yang selama ini kau abaikan, yang selama ini kau tidak peduli sama dia. Sekarang coba takbir. Silakan. Dari hati nuranimu yang paling dalam, kau takbir. Silakan. Takbir. Bapak Ibu jangan ditahan. Takbir. Apa? Apa kau malu memanggil namanya? Kau panggil. Takbir. Allahu Akbar. Silakan kau takbir. Jemaah, angkat tanganmu. Berserah diri kepada Allah. Angkat tanganmu, akui keagungannya. Kau angkat tangan itu, takbir itu artinya orang yang sedang menyerah. Menyerah kepada Allah yang Maha Agung. Wa kabirhu takbiran. Agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Bapak Ibu, Allah minta kau agungkan. Ayo takbir. Takbir. Bapak Ibu, jangan ditahan. Kau takbir kerendahan dirimu. Aku hanya hamba yang berumuran dosa, berumuran kesalahan, berumuran kemaksiatan. Silakan takbir. Bapak Ibu, jangan ditahan. Ada kerendahan dirimu. Bir. Agungkan Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Wa kabiru takbiran. Ada suaranya jamaah. Ada suaranya. Silakan kau takbir. Bukan takbir yang kemarin. Takbir kau sudah mengenal Tuhanmu. Yang maha halus, yang meliputimu. Dia tahu apa yang kau kerjakan. Dia tahu apa yang kau lakukan. Dia tahu semua rahasia yang kau sembunyikan. Dia tahu semuanya. Allahu Akbar. Kau tidak mampu. Kau paham kan? Siapa yang sedang menyapamu? Yang maha halus itu, kau kan perasaanmu lembut. Allah tuh maha halus. Perasaanmu sudah halus. Allah maha halus. Allah lebih halus daripada perasaanmu. Bapak Ibu, jangan ditahan. Biarkan. Kau tidak mampu menahan air matamu. Kau tidak mampu menahan isak tangismu. Begitu dia menyapamu, kau akui kebesarannya. Terus kau takbir. Sampai 5 kali. Allahu Akbar. Lembut jamaah. Dia menyapamu. Kau tidak mampu menahan kerinduanmu. Akhirnya apa? Kau rindu kan? Merindukannya, mengaguminya, menyayanginya. Itulah keagungannya. Sekarang teman sekalian, lihat lagi ke depan. Allah pun juga menyuruhmu. Untuk apa? Mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Ayo sampaikan sama dia. Yang benar-benar. Yang benar-benar. Kau paham kan Tuhan Maha Esa? Sekarang dari hatimu. Ayo bicara. Ayo ngomong. Qul huwallahu ahad. Ayo jamaah. Ayo ngomong matur. Ayo bicara. Sampaikan sama dia. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad.
Allah nyuruh Bapak Ibu ngomong, bicara. Qul huwallahu ahad, sampai kau akui dia Maha Esa. Ayo, qul wallahu ahad dalam hati, Bapak Ibu, dengan hati nuranimu, dengan suaramu, dengan kesaksianmu, bersaksi kan sekarang? Semua adalah dari satu. Ya, halus. Jangan tahan. Sekarang Allah menyuruhnya mensucikan dia. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayo, subhanallah. Subhanallah. Ayo sucikan. Allah menyuruhmu mensucikan dia. Fasabbih bismi rabbikal azim. Bapak Ibu, jangan ditahan. Kenapa? Sucikan. Maka kita berzikir subhanallahil azim. Dengan hatimu. Subhanallahil a'la. Sampaikan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian, Bapak sekalian, ini Allah Ar-Rahman. Allah menyuruh manggil dia. Bapak Ibu, kulitullah awit Ar-Rahman. Panggillah Allah atau Ar-Rahman. Sekarang tundukkan wajahmu, hatimu. Sekarang kau baik bisik panggil dia. Ya Allah, ya Rahman, panggil. Ya Allah, ya Allah. Berbisik yang dekat. Bu, dia meliputi. Kau panggil pelan aja dengan suara hatimu. Ya Allah, ya Allah. Kau panggil, Bu. Dengan nikmat batinmu. Kau merasakan. Ya Allah, ya Allah. Panggil. Ya Allah. Kulitullah itu Rahman. Allah menyuruhmu manggilnya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Siapa yang kau panggil ketika kau sedang susah? Hah? Siapa yang Bapak Ibu panggil ketika kau sedang menderita? Hah? Siapa yang kau panggil ketika Bapak Ibu sedang sakit? Siapa yang Bapak Ibu panggil ketika kau sedang membutuhkan pertolongannya? Kau panggil. Selama ini panggilanmu kan biasa aja. Sekarang kau panggil kepada yang maha gaib, yang maha halus, yang selalu meliputimu, yang selalu mendengarkanmu, yang selalu bersamamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di masa kamu berada. Kau panggil, ya Allah, ya Rahman. Bapak Ibu, ketika kau sedang sakit sekarang, kau minta, ya Allah, sembuhkan aku. Ketika kau sedang kesusahan, ya Allah, keluarkan aku daripada kesusahan yang menimpaku. Ketika kau sedang menerima bencana, angkat tanganmu. Ayo, bicara sama dia, yang maha dekat, yang maha gaib, yang meliputi. Ya Allah, ya Rabb, sampaikan. Jamaah jangan ditahan. Jangan ditahan apa yang kau rasakan, biarkan lepas. Kau tidak mampu menahan isak tangismu. Ketika dia menyapamu, ketika kau dalam genggamannya, kau tidak mampu untuk menahan kerinduan. Ada rasa rindu. Dan sekalian, sekarang jamaah sekalian, ucapan ketika di akhir hayat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo akui, ayo bersaksi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bersatu termasuk diri pun juga tidak ada. La ilaha illallah. Bersaksi yang sungguh-sungguh bersaksi. La ilaha illallah. Kemudian ke Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang, ya mas kalian, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekarang mas kalian, Maulid Nabi, beliau lahir, sampaikan salam ke beliau, salawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sungguh-sungguh cintamu sama Rasulullah. Semua ini ilmu dari Rasulullah Bapak sekalian. Bapak Ibu kalian hari ini bisa berislam, bisa berumah tangga, bisa berkeluarga, tahu cara akhlaknya, tahu cara baik dari Rasulullah semua. Kekasih Allah. Salawat pada dia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ya Nabi, salamu alaik. Ya Rasul, salamu alaik. Salawatullah alaika. Cintamu sama Nabi, sayangmu sama Nabi. Jamaah sekalian, ini ilmu yang sampaikan ini dari Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita, yang disampaikan kepada Arif Billah, kemudian sampaikan kepada kita semuanya ilmu ini. Ya ini sama sekalian, semua kehidupan kita, akhlak kita, kebaikan kita adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang sebagai sunnah yang kita lakukan. Kok paham Bapak Ibu sekalian? Paham? Sekarang saya minta jamaah sekalian, dalam tempat dudukmu, di tempat duduk, sekarang anggaplah kau sudah sujud syukur. Sujud syukur atas ilmu yang dapat ini, sujud syukur. Secukupnya tempatmu, jangan di atas kursi aja, dulu di atas kursi. Tundukkan wajahmu, sampaikan terima kasihmu sama Tuhanmu. Sujud syukur. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk kembali. Baik, jamaah sekalian. Sekarang simpel lagi. Ya, kita menjelang akhir. Jamaah sekalian. Oke. Nah, jamaah sekalian. Oke. Lihat. Bagaimana kita, jamaah sekalian kecil tadi, halus. Ini kita sorot keluar. Nih, ini di alamnya bumi. Kita tinggalkan bumi, naik ke atas. 10 tahun cahaya, 100 tahun. Okay. Sekarang kita kembali ke bumi, mas kalian lihat. Ya kan? Nah. Terus makin dekat. Nah, ini tentang kita nih. Di atas sana keadaannya nggak apa-apa. Sekarang kita lihat tangan kita nih. Oke, bergerak, ada yang bergerak nggak? Sel, ada bergerak pasti ada yang menggerakkan. Terus dekati lagi. Dekati ini tangan kita boskan. Sel, ya diukur. Dalam tubuh kita ini ada 55 triliun sel. 50 ribu. Ya maaf, 50 ribu sel, 50 ribu triliun. Miliar sel, maaf miliar sel. Ini gerak terus berbesar lagi. Oke. Berarti apa? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita masuk ihsan. Apa itu ihsan? Anta berkana katarahu fa in takun tafani yarak. Beribadah kamu seolah kamu melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah Allah melihat kamu. Oke. Mata zahir memandang ciptaan. Oke. Mata hati memandang maha halus langsung ma'rifat. Hati ingat Allah. Jadi kalau berjalan, mata zahir memandang ciptaan. Mata hati memandang di balik semua ini ada yang maha
makanya harus dilatih. Ketajaman mata hati, latih terus, latih terus. Lihat, makan nasi, lihat apa? Gabah. Ya kan? Pakai baju, lihat kapas. Oke. Paham bahasa saya? Paham? Oke. Lihat tajam. Oke, sekarang kita lihat. Nah, mata hati tutup. Kenapa hati tertutup? Orang ini lihat, ini kita kan, maaf nih, lihat itu, tutup nih. Mata, kita kan tertutup, mata hati yang tertutup. Kenapa? Dia bisa melihat di balik ciptaan ada zat, di balik zat ada maha. Apa kata Allah? Yaitu orang yang mata hatinya tertutup, tidak mampu dari memperhatikan. Coba, Masya Allah ayat ini, maaf sebelum kesini saya baca Quran, ya Allah. Matanya tertutup, mata hati ini. Kenapa? Tidak mampu melihat kebesarannya. Karena dia hanya melihat ciptaan. Bapak ibu melihat ini hanya melihat ciptaan saja nih. Nih, ciptaan saja. Ya kan? Dia melihat di balik itu ada halus. Oke, lihat nih. Jadi caranya gimana? Buka mata hati. Aku melihatnya. Seperti apa? Bisa nggak melihat Allah? Bisa nggak? Bisa dengan mata hati, bukan mata zohir. Oke, nih. Caranya gimana? Mata hati terbuka. Lihat ini kan? Lihat? Oke. Caranya gimana? Menafikan, meniadakan ciptaan, meniadakan zat. Kan sudah ketemu sama halus. Nafikan, tiadakan semua. Berarti apa? Kau sudah mampu melihatnya, meniadakan semuanya itu. Apa kata Allah? Kepunyaan timur dan timur dan barat. Maka kemanapun kau menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, lagi maha. Kemanapun kau menghadap, kemanapun kau menghadap, wajahnya dia, di balik itu dia. Karena ingat yang awal tadi, kunci apa kunci marifat? Kunci apa kunci? Dialah tiada apapun kecuali dialah yang wujud, huwal awal, dialah yang awal. Awal kan kunci. Pintunya apa? Pintunya dia berfirman kun kepada. Kuncinya apa kunci? Dialah yang wujud. Pintunya. Oke. Nah, kemanapun menghadap situlah. Paham maksudnya? Jamaah paham gak maksud ini? Kemanapun menghadap situlah. Berarti apa? Jamaah, perhatikan semua, sahabat. Berarti apa? Kita disuruh menghadapkan wajahmu kepada wajahnya. Saya ulangi, jangan salah paham. Allah kan ngomong, kemanapun kau menghadap. Nah, berarti apa? Kita disuruh ngapain? Menghadapkan wajahnya pada itulah ihsan. Apa? Lihat. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Apa enggak jelas? Ngerti enggak bahasa saya? Allah bicara tadi, kemanapun kau menghadap, situlah. Berarti kita disuruh ngapain? Baca. Berarti kita disuruh ngapain sama dia? Hadapkan wajahmu kepada dia terus. Berarti apa? Berarti apa? Hadapkan wajahmu kepada wajah dia. Kita diperintahkan. Allah ngomong tadi kan, mesti ingat. Kemanapun kau menghadap. Nah, kita disuruh apa? Hadapkan wajahmu. Wajahku kepada yang menciptakan. Saya tanya, Bapak Ibu hidup apa di luar langit dan di luar bumi ya? Jamaah saya tanya, Bapak Ibu hidup itu di luar langit sama di luar bumi ya? Jamaah, hidupmu di mana? Di bumi kan? Di langit kan? Maka hadapkanlah wajahku kepada yang menciptakan. Maksudnya apa? Masa aku gak paham? Di balik langit bumi punya siapa? Siapa di balik itu? Jelas. Saya tanya, begitu mana wajahmu, zikir gak? Zikir gak? Kalau saya ibu-ibu, maaf, tabeki. Kalau saya pulang, ya kan, kau hanya ingat Ajis kan. Kalau sudah jumpa sama saya, apa yang kau ingat? Apa yang kau ingat kalau sudah melihat wajah ini?
Apa yang kau ingat kalau suruh melihat ini? Mau ingat apa lagi? Paham gak jemaah? Mau ingat apa lagi? Ingat apa? Kalau sudah itu wajah ini. Paham enggak? Paham? Oke. Berapa? Kemana pun menghadap, situlah wajah yang ingat penuh pasrah. Oke. Makanya siapa beragama yang baik? Bu, baca. Baca, siapakah yang? Orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Dan mengikuti agama. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi. Nah, kenapa Ibrahim disayang Allah? Karena Ibrahim itu selalu menyerahkan wajahnya. Selalu menyerahkan wajahnya kepada. Menyerahkan wajahnya kepada wajahtu wajhiyah. Wajahku wajahnya. Namanya apa? Muwajahah. Apa muwajahah? Jumpa. Wajahku wajahnya. Namanya apa? Kau sama suami istri. Wajahku wajahmu. Wajahku wajah. Begini apa namanya? Kau sama suamimu, sama istrimu, wajahku wajah. Namanya apa? Susah banget emak-emak ini perlu diterangkan lebih dalam. Baca, milik Allah yang langit dan bumi. Kemudian Allah maha. Nah, ketemu maha meliputi. Berarti wajahnya juga maha. Wajahnya maha. Kita diliputinya. Mau kemana lagi? Oke. Baik, cukup. Jadi mata zahir memandang ciptaan. Oke. Semua ini kan. Nah, mata hati memandang maha halus. Hati ingat. Mata zahir, ayo mata zahir memandang. Semua sama-sama mata zahir memandang. Mata hati memandang. Hati, jangan lihat, tutup mata semua. Tutup mata biar ingat. Mata zahir memandang. Mata hati memandang. Hati ingat Allah, bukan hati ingat maha halus. Hati ingat Allah. Oke. Akhirnya apa? Coba baca. Air dari langit. Jadi kalau ada hujan ada air, ada langit. Kemudian lalu bumi itu bayangan. Sesungguhnya kalau kita sudah ma'rifat, ada air, berarti kalian melihat apa? Ada langit, berarti melihat apa? Ada bumi, melihat apa? Ada wajah-wajah warna hijau, melihat apa? Kau selalu bayangkan Allah itu maha halus. Apa enggak jelas ini? Paham? Melihat air. Iya. Jadi kemana-mana zikir terus gak nih? Oke. Tadabbur sekarang jamaah sekalian. Pejamkan matamu. Tiadakan semua ciptaan. Maka rasakan berada di sebalik itu semua zatnya. Sekarang tiadakan juga zatnya. Maka di sebalik itu ada maha halus. Sekarang jamaah sekalian. Oke. Terpisah. Bapak Ibu duduk. Duduk sekarang duduk. Duduk. Oke. Mata lihat semua ciptaan. Praktek. Mata lihat semua ciptaan, dah? Tundukkan matamu, tutup matamu. Oke, begitu mata yang tertutup, berarti jamaah sudah menafikan, meniadakan ciptaan kan? Gelap kan ini? Gelap? Oke, yakinlah bahwa di balik gelap itu ada zatnya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, nafikan zatnya, tiadakan zatnya. Tiadakan zatnya, di balik itu ada maha halus yang meliputimu seperti air dan es yang enggak terpisahkan. Kau tunduk, kau ingat dia. Terus, kuatkan, nafikan semua yang ada. Di balik gelap itu ada zatnya. Itu gelap, kau tidak mampu kan melihat dirimu, tanganmu, semua enggak kelihatan. Ada zatnya, di balik zat itu ada yang maha halus. Yang meliputimu. Ya, oke. Sekarang jemaah sekalian, makanya Bapak Ibu, ini tadi sudah. Jadi dalam apapun juga ini saya ambil contoh aja jemaah sekalian. Ini benar-benar ibadah ya. Lihat jemaah sekalian, perintah apa sih? Coba baca. Hadapkanlah wa aqimu wujuhakum, hadapkanlah wajahmu pada Allah di setiap. Hadapkan wajahmu. Makanya kenapa orang sholat nggak bisa khusyuk ibadah? Karena wajahnya nggak dihadapkan kepada wajahnya. Gimana mau ingat Tuhan kalau dia tidak kenal? Makanya wajahmu isi ingat yang lainnya. Syaratnya. Apa syarat berikutnya?
Coba baca jamaah sekalian. Sholatul lahir, ingat batin. Oke. Baca. Baca. Maka keinginan apa keinginan? Aku ingin sama Tuhan terus. Wajahnya, hatinya total. Keinginan, wajah, hati, dia semua. Sekarang Bapak Ibu coba duduk. Duduk. Sekarang niatkan, coba praktek. Jemaskan, luruskan wajahmu, hadapkan wajah pada Allah. Hadapkan. Ingin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak ingin, tidak bisa. Aku ingin sama Allah. Ayo. Aku ingin sholat. Aku ingin mengagungkan Allah. Ingin. Inginnya muncul dulu. Ingin. Aku ingin. Kemudian wajahku lurus. Hatinya diminta yang ikhlas. Coba silakan Bapak Ibu kau takbir. Kemudian kau baca Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu aja cukup 2. Takbir, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Hadapkan wajahmu. Lurus. Baik, cukup jamaah sekalian. Saya ini lagi. Nah, sekalian, oke, ini bekal kita ya. Menghadap wajahmu kepada Allah di akhir hidupmu. Baca jamaah sekalian. Coba dibaca semua jamaah. Apa? Maka kami daripadamu tutup yang menutupi matamu. Fakasaf kasaf ini singkap. Kenapa? Hari ini wajahmu jadi, matamu jadi jamaah. Jamaah, oke, yang akhir. Ketika manusia akan meninggal, jamaah sekalian, ketika nyawa sampai tenggorokan, baru Allah singkapkan. Baca nih. Baru kamu lalai peristiwa ini. Kami singkapkan, disingkap. Begitu disingkap, dibuka, maka penglihatan hari ini. Kenapa tajam? Kenapa tajam? Ini tajamnya. Nah, maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai kongan? Pada kamu itu melihat. Apa yang kamu lihat? Kami siapa? Kami siapa? Allah lebih dekat kepadanya, nyawamu daripada. Tapi kenapa kamu tidak? Coba. Ketika orang mau meninggal, jamaah sekalian, ini dibuka. Itu dibuka. Nah. Kenapa? Kamu seharusnya itu bisa melihat. Tetapi kenapa kau tidak bisa melihat? Maka jika termasuk orang yang dekatkan pada Allah, berarti orang yang dekatkan kenal, maka tentang rezeki surga. Tapi jika kenapa? Jauhkan. Jadi jamaah sekalian, ketika Bapak Ibu walaupun ada stroke mau meninggal, mau meninggal. Nah, ini melihat wajahmu kemana? Kau Bapak Ibu sering melatih zikir dengan apa? Melihat, ingat sama Tuhanmu. Menghadapkan wajahtu, ini, wajahtu, harap wajahku. Zikir gak ini? Zikir gak? Kenapa? Gak ada yang lain kecuali Allah. Maka jamaah sekalian, apa yang terjadi? Nah, coba apa katanya? Sebaik-baik zikir adalah kalau Bapak Ibu kolektif kau berjalan, Bapak Ibu berjalan, kau melihat di balik ini mahalus, pemandangan mahalus, hati ingat Allah. Ini enggak? Melihat enggak? Zikir enggak? Zikir enggak? Zikir dengan Tuhanmu. Oke, jadi minta Allah supaya akhir la ilaha illallah masuk tanpa mulut mengucap la ilaha illallah, tanpa dituntun, tapi ketika kau mampu melihat itu sama. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.